Kejaksaan Agung telah menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 bersama 3 petinggi Pertamina lain dan 3 pengusaha swasta. Salah satu modus yang dituduhkan kepada tersangka adalah mengoplos bahan bakar minyak beroktan RON 90 atau Pertalite menjadi RON 92 atau Pertamax. Hasil oplosan tersebut kemudian dijual dengan harga Pertamax yang mengakibatkan kerugian negara hingga 193,7 triliun rupiah. Sejumlah anggota Komisi 12 DPR mencecar pihak Pertamina Patraniaga mengenai isu oplosan BBM Pertalite dan Pertamax tersebut. PLT Dirut Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo Putra, mengungkapkan tidak ada perubahan RON pada BBM yang diterima dari terminal. Mars Ega juga menyatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Bareskrim Polri untuk melakukan sidak di SPBU. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Sergar membeberkan bahwa korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga ini berlangsung dari tahun 2018 hingga 2023. Betul, Kapus Penkum juga menyebut pihak Pertamina Patraniaga ini membayar dengan nilai RON 92. Padahal dalam kontrak itu di bawah oktan yang berlaku, sehingga barang yang datang ini ternyata tidak sesuai dengan harga yang dibayar. Yang diperoleh oleh penyidik ya terkait bahwa Pertamina Patraniaga melakukan pembayaran dengan nilai RON 92. Padahal di dalam kontrak itu di bawah 92. Katakan RON 88. Artinya barang yang datang tidak sesuai dengan price list yang dibayar. Sudah? Nah, kami sampaikan bahwa bagaimana kelanjutan terhadap katakanlah produk kilang yang sudah diimport ini. Kan ini akan ditempatkan di tempat tertentu. Depo misalnya, storage, ya. Nah, penyidik juga sekarang sedang melakukan pendalaman. Sesungguhnya sedang melakukan pendalaman, akan berkoordinasi juga dengan ahli, ya. Tetapi karena peristiwa ini kan peristiwanya sudah lewat. Ini peristiwanya 2018-2023. Jadi yang kami sampaikan ke publik, ke media adalah fakta hukumnya. Itu. Jadi maksud kita, rekan-rekan media, supaya ini juga bisa diinformasikan. Jangan seolah-olah bahwa peristiwa itu terjadi juga sekarang. Nah, ini kan bisa membahayakan di satu sisi, ya. Fakta hukumnya ini di 2018-2023 dan ini sudah selesai. Minyak ini barang habis pakai. Jadi kalau dikatakan stok 2023 itu nggak ada lagi. Dengan kasus ini kayaknya saya menyadari bahwa di Indonesia ini bukan BBM yang langka, tapi kejujuran. Wah, orang kita punya produk sendiri, punya BBM, tapi masih mau ngimpor. Impornya juga katanya RON 92, tapi ternyata RON 90. Betul, makanya ini juga menjadi heboh begitu ya, karena walaupun dibilang ini di tahun 2018 sampai 2023, berarti tetap saja pembelian RON 92 yang datang ini adalah Pertalite. Artinya apakah kemudian di 5 tahun tersebut konsumen juga mengalami kerugian bagi yang membeli Pertamax? Begitu, Andi Kumala. Kita mau membahas ini dengan narasumber yang sudah ada di studio. Sudah hadir Bang Ramson Siagian, anggota Komisi 12 DPR RI. Selamat pagi Bang Ramson. Selamat pagi Bang Ramson. Kemudian juga daring sudah bergabung Mas Rio Priambodo, Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Rio. Selamat pagi juga Bang Ramson, salam kenal Pak. Baik, kita juga sebenarnya di pagi hari ini sudah berupaya begitu ya untuk mengundang dari pihak Pertamina, walaupun memang belum bisa hadir untuk supaya membahas. untuk mengklarifikasi Betul. Dan untuk itu kita langsung saja kita ke Bang Ramson yang kemarin sudah
ikut ya Bang ya, Ya. menggelar rapat RDP betul RDP dengan Pertamina. Pertamina Patraniaga dan juga perusahaan-perusahahan swasta yang mendistribusikan BBM seperti Shell, AKR BP, Vivo, ya. dan juga Exxon. Iya. Jadi semua sebenarnya tadinya materi utama rapat dengar pendapat dan rapat dengan pendapat umum, karena RDP itu dengan Pertamina, kalau dengan perusahaan-perusahaan swasta itu namanya RDPU, jadi gabungan untuk mengecek dan mengetahui kesiapan semua perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang distribusi BBM soal keterjaminan, keamanan, ketersediaan BBM menjelang Idul Fitri. Harusnya itu Awalnya. ya. Itu sebenarnya Oke. inti dari rapat itu. Jadi itu sudah diagendakan sejak 2 minggu sebelumnya. Nah, jadi kemarin kita memang melihat bahwa persiapan cukup lumayan. Seperti Pertamina yang mereka punya stok average-nya sekitar 18 hari ke 21 hari. Di rapat itu juga saya meminta agar ditingkatkan untuk sekian lama itu menjadi 25 hari agar supply BBM selama menjelang Idul Fitri dan sesudah Idul Fitri itu betul-betul terjamin ketersediaannya. Nah, dengan adanya kasus ini kemarin Dengan jadinya adanya kasus ini jadi berkembang di dalam agendanya lain-lain. Karena sangat aktual, jadi sehingga menjadi perdebatan yang seru juga. Ya. Malah jadi kita cek langsung bukan hanya ke Pertamina Patraniaga sebagai subholding atau anak perusahaan dari Pertamina Pusat, yang mereka tugasnya adalah mengimpor BBM dan mendistribusikan BBM dan LPG ke seluruh masyarakat di Indonesia. Kita menanyakan persoalan bukan persoalan hukum yang kita tanyakan, karena itu tupoksinya penegak hukum, tapi isu yang berkembang mengenai bahwa RON 90 di blending menjadi entah istilahnya apa ya, menjadi RON 92. Jadi kita semua Komisi 12 DPR RI mempertanyakan juga ke Pertamina Patraniaga, tetapi bukan hanya Pertamina Patraniaga, juga ke perusahaan-perusahaan lain yang poinnya bahwa Pertamina Patraniaga membeli mengimpor sekarang ini ya. Kalau yang kasus hukum itu kan sampai 2023. Betul. Sekarang ini dan sebelumnya ini bahwa yang dibeli adalah RON 92. Jadi basis bahan bakarnya, basis fuelnya adalah RON 92, hanya dicampur aditif untuk memperbaiki kualitas dari Pertamax tersebut, ditambah dengan pewarna. Jadi mungkin tadinya warna-warna asli, tapi karena kelihatan warna itu kan untuk mengetahui apakah ini termasuk kategori Pertalite, ya, betul. Pertamax ataupun Pertamax Turbo Pembeda, dengan ya. berbeda begitu ya? Beda ya, betul. Nah, jadi kita tanya yang lain juga melakukan begitu. Jadi mereka beli, mereka import yang basisnya RON 92, tapi juga mencampur aditif juga. Cuman mungkin brandnya beda-beda, kita tidak tahu ya. Jadi yang juga AKR yang lain yang menjual RON 92 dengan nama yang beda-beda, tetapi sesudah diimport RON 92 itu diadakan campuran juga dengan aditif untuk meningkatkan kualitas dari bahan bakar tersebut, BBM tersebut, yang untuk Pertamina disebut Pertamax. Jadi kalau mengenai RON 88, RON 90, RON 92, sebenarnya RON 88 kalau dulu memang kan premium masih banyak. Apalagi kita dulu waktu masih Komisi 7 DPR RI meminta kalaupun dirubah jadi Pertalite tetap tersedia premium waktu itu. Jadi itu RON 88. Jadi itu berubah menjadi RON 90 itu Pertalite. Yang memang oktannya lebih tinggi. Ke Pertamax yang non subsidi itu RON 92. Memang mungkin Pertamina lebih untung kalau dari Pertamax, karena ini kan tidak bersubsidi. Jadi harga pasar. Kalau Pertalite masih harga ditentukan, Pertamina harus membuat laporan untuk dan diaudit oleh BPK
selisih harga itu yang ditentukan itu diganti oleh pemerintah melalui belanja negara di APBN. Itu bisa nilainya bisa sampai 100 triliun diganti oleh pemerintah. Pertalite itu selisih harga diganti oleh pemerintah. Seperti kemarin Vivo mereka menjual RON 90 harganya 13.000. Beda 3.000 ya? Iya, beda 3.000. Kalau Pertamina RON 90 yang disebut Pertalite menjual dengan harga mungkin 10.000 kali. Iya, karena kan memang subsidi ya. Iya, kebetulan saya nggak pernah Tapi pakai Bang, Pertalite ya, iya, jadi Pertamax. kalau data dari Kejagung kan memang RON 88 dan RON 90 ini di tahun 2018 dan 2023 inilah yang dilabeli dengan RON 92. Klarifikasinya seperti apa, Bang? Saya pikir mungkin memang perlu masih diteliti soal itu, karena waktu itu RON 88 juga masih dipakai premium untuk masyarakat. Waktu itu masih menggunakan premium di PSBB USBB itu masih dijual premium, itu RON 88. Pertalite RON 90. Jadi apa itu ya itu urusan harus diselidiki dulu betul-betul serius soal itu. Tapi kalau soal misalnya di pembukuan itu tugas penegak hukum. Apa misalnya dibeli RON 90 dibukukan 92 itu masih kita harus diteliti lebih lanjut begitu ya. Itu tupoksinya penegak hukum melihat pembukuannya. Kalau itu pembukuannya kan berarti kan ada selisih harga. Jelas kalau diimport RON 88, RON 90, RON 92 jelas beda harga. Baik. Ya. Bang Ramson, terima kasih. Mungkin saya mau ke Bang Rio bahwa ini sejauh ini di sekarang ini yang berkembang adalah tenang aja, tidak ada perbedaan antara pembelian RON 92 yang ternyata di dalamnya ini adalah RON 90. Mungkin ada tanggapannya sebagai pelindung konsumen seperti apa, Bang Rio? Iya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya ini informasi yang simpang siur, dan juga ada yang bilang ini yang 92, ada yang 90 dan sebagainya. Sehingga itu informasi itu ini menjadi simpang siur bagi konsumen, bagi kami sebagai konsumen ini menjadi simpang siur. Nah tentunya informasi ini harus clear. Nah informasi yang clear ini bukan cuma disampaikan dengan kata-kata, tapi juga harus didukung oleh data. Data itu siapa yang mengawasi itu, siapa yang menguji lab gitu. Nah siapa yang pengawasannya? Oke, itu di Dirjen Migas misalkan itu. Nah, Dirjen Migas atau Kementerian SDM itu harus buka suara soal ini. Kalau tentang 2018-2023, nah itu bagaimana hasil uji labnya, sesuai atau tidak. Sehingga ini kita tidak berdebat dengan asumsi atau kata-kata, tapi juga dibutuhkan data. Sehingga masyarakat sendiri yang pengguna pertama khususnya itu tidak semacam ya miskomunikasi atau semacam khawatir dan sebagainya. Karena ini bukan cuma setahun 2 tahun, tapi ternyata 5 tahun gitu. Dampaknya juga sangat panjang. Nah, itu yang ditunggu-tunggu oleh konsumen. Sebenarnya bagaimana hasil uji lab di tahun 2018 sampai 2023? Kok bisa? Misalkan kalau benar terjadi, kok bisa ternyata seperti itu? Bagi kita mempertanyakan pengawasan prapasarnya seperti apa? Apakah sama ini pemerintah hanya membuat suatu standar saja tanpa melakukan uji lab prapasar, dan juga bagaimana pengawasan prapasar. Nah kemarin RDP di Komisi 12 saya pikir itu juga sudah disampaikan juga, ada pengawas eksternalnya juga. Nah kita mempertanyakan pengawasan eksternal itu yang selama ini dilakukan seperti apa, Kementerian Perdagangan, Kementerian SDM dan sebagainya. Nah itu harusnya mereka buka suara semua. Artinya gini, ya ini harus informasinya harus clear, mereka ini harus clear bagaimana duduk bersama, mereka membuka jumpa pers, sehingga ini kami sebagai konsumen itu clear sebagai informasi gitu. Jadi tidak dengan ada satu pihak dan sebagainya. Jadi semuanya harus duduk bersama untuk menyampaikan informasi ini kepada kami sebagai konsumen, sehingga kami tidak bertanya-tanya seperti apa selama ini. Dan juga sebenarnya ini rentangnya waktunya cukup lama, kurang lebih 5 tahun gitu. Nah ini jangan sampai pengawasannya ini jangan sampai kedua orang gitu. Ternyata 5 tahun gitu. Nah kalau misalkan benar terjadi, bagaimana sih selama ini? Nah itu yang betul kita evaluasi bersama gitu. Nah sini ada Komisi 12 DPR. Nah sama-sama yuk kita benahi distribusi, proses produksi sampai distribusi sampai konsumsi, sehingga ini benar-benar aman sesuai dengan ketentuan dengan undang-undang. Nah dibandatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pasal 8 bahwa semua itu sesuai dengan standar dan ketentuan. Nah standar yang khusus dalam BBM dalam hal ini adalah mengacu dengan aturan dari pemerintah yang dikeluarkan oleh Migas. Nah kita tinggal menguji apakah di tahun 2018 sampai 2023 standar itu sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah atau tidak. Nah, ketika sesuai dengan standar atau tidaknya, maka itu harus didukung dengan data-data uji ilmiah gitu. Nah, itu yang harus disampaikan kepada publik. Nah, ketika 2018 dan 2023
ternyata memang kita menguji fakta hukum ya, nanti apakah hasil uji lab yang memang berbeda dan sebagainya, maka baru kita bicara nanti bagaimana solusi bagi konsumen, entah kompensasi, ganti rugi dan sebagainya, sehingga ya konsumen yang menikmati hal ini atau yang sudah membeli suatu pertama ternyata RON-nya tidak sesuai, nah itu kan harus ada suatu bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di sini, apakah kompensasi maupun ganti rugi dan sebagainya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya pikir ini adalah informasi yang utuh dulu harus disampaikan oleh pemerintah. Karena kami sebagai konsumen harus berhak mendapatkan informasi benar, jelas dan jujur. Sebab itu ya kita dalam hal ini kita berharap bisa mempertanyakan kepada pemerintah untuk bisa duduk bersama dan juga menyampaikan kepada publik atau kepada kami sebagai konsumen terkait dengan apa informasi yang terjadi, dan juga bagaimana hasil lab uji lab di tahun 2018 sampai 2023. Iya, Bang Rio, berarti untuk saat ini dan juga di rentang waktu 2018 hingga 2023, adakah aduan-aduan yang sudah masuk oleh konsumen kepada YLKI? Nanti dijawab setelah jeda, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.